Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Pada 8 episode terakhir kita sudah membahas tentang asas-asas hukum acara perdata. Kita selanjutnya akan membahas bagian lain dari hukum acara perdata. Namun demikian, untuk merefresh kembali pembahasan tentang hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, saya ingin merangkum lagi bahwa asas-asas hukum dalam hukum acara perdata itu mencakup beberapa hal. Pertama, ada asas yang berkaitan dengan proses peradilan pada umumnya, termasuk proses administrasi yang menekankan persamaan hak setiap orang di muka hukum, yaitu asas equality before the law. Kemudian ada asas terkait dengan persidangan, itu misalnya asas audi et alteram partem, asas yang menyatakan bahwa hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Lalu ada asas yang terkait dengan kemandirian hakim dalam memutus perkara, misalnya asas nemo iudex indoneus in propria causa. Lalu ada asas terkait dengan putusan, misalnya voldon gimotiver, yaitu putusan hakim harus memuat pertimbangan yang cukup. Kemudian ada asas inter pares, bahwa putusan hakim itu mengikat kepada para pihak berperkara, tidak mengikat kepada pihak lain. Nah, demikian khusus untuk asas-asas hukum acara perdata. Selanjutnya, kita akan melangkah ke pembahasan tentang kewenangan mengadili. Jadi, kewenangan mengadili ini penting untuk kita ketahui karena masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan yang berbeda. Di Mahkamah Agung ada 4 lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Yang pertama adalah peradilan umum, lalu ada peradilan agama, lalu ada peradilan militer, dan peradilan tun. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, peradilan umum ini di dalamnya ada beberapa lingkungan peradilan ya. Ada peradilan negeri, ada pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan khusus. Nah, pengadilan khusus itu misalnya pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga, pengadilan tipikor, pengadilan HAM, pengadilan perikanan. Nah, peradilan umum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1000, Undang-Undang 2 1986. Ya. Kemudian ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 2009. Lalu ada peradilan agama diatur dalam Undang-Undang 789. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian militer di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Lalu ada peradilan tun di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terakhir diubah dengan Undang-Undang 51 2009. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, di peradilan umum ada yang kita kenal dengan pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri inilah yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata umum. Nah, khusus untuk pengadilan seperti pengadilan hubungan industrial, dia ada kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang hubungan industrial. Lalu ada pengadilan niaga, menyelesaikan perkara-perkara terkait niaga seperti kepailitan, PKPU, dan paten, merek, dan sebagainya. Kemudian ada pengadilan HAM ya, khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara HAM, dugaan pelanggaran HAM. Lalu peradilan agama ini menerima, kewenangannya adalah menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini ada berbagai macam bidang usaha seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, kemudian pembiayaan syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Jadi khusus untuk pengadilan agama itu juga berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Sengketawan prestasi, sengketawan perbuatan melawan hukum, dan sengketa-sengketa lain terkait dengan keuangan syariah, industri dan keuangan syariah itu menjadi kewenangan peradilan agama. Kemudian ada peradilan militer. Peradilan militer itu berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang militer. Ada dua, jadi ada terkait dengan pidana militer dan juga terkait dengan tata usaha militer. Pengadilan militer juga berwenang untuk menggabungkan penyelesaian perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang terkait di dalamnya. Kemudian ada peradilan tun. Peradilan tun ini berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu melibatkan antara orang per orang atau badan hukum privat dengan badan atau pejabat tata usaha negara karena adanya suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan. Nah, ini ada yang fiktif positif, ada yang fiktif negatif. Jadi keputusan tata usaha negara itu ada yang benar-benar dikeluarkan, ada yang tidak dikeluarkan tetapi seharusnya ia keluarkan. Nah, itu fiktif negatif. Nah, peradilan tun juga berwenang memeriksa perkara-perkara khusus lain terkait dengan tata usaha negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa membaca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009. Nah, itulah tadi Bapak-bapak ibu sekalian kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara untuk 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini 4 lingkungan peradilan yang harus kita pahami agar tidak salah dalam menentukan kewenangan mengadilinya itu seperti apa. Kalau misalnya kita mau mengajukan gugatan non prestasi, kita harusnya mengajukan ke pengadilan mana? Kalau kita mau mengajukan gugatan wan prestasi ekonomi syariah, perbankan syariah, kita harusnya mengajukan ke peradilan agama. Kalau mau mengajukan sengketa tata usaha militer, maka dia di peradilan militer. Kalau mau mengajukan sengketa, misalnya pembatalan sertifikat dan sebagainya, kita mengajukannya ke peradilan tata usaha negara. Ini yang pembahasan mendasar terkait dengan kewenangan mengadili. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan bagi rekan-rekan sekalian, terutama para mahasiswa ya, agar tidak bingung lagi nih, kita tuh sebenarnya ada berapa lingkungan peradilan sih dan kewenangannya seperti apa. Demikian, sebelum menutup sesi ini, kami mohon support agar kanal ini tetap berlanjut dengan subscribe, like, and comment. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.